Halo Sobat MHI dan Sobat Karir Kelas, apa kabar hari ini? Moga-moga baik-baik aja. Nah, hari ini aku ada lagi di hot seat untuk membahas tema yang seru banget. Jadi mungkin kemarin teman-teman ada nonton film mengenai Home Sweet Loans ya. Jadi kita belajar banyak nih sebenarnya. Tapi actually cerita-cerita yang ada di situ yang disampaikan tuh cerita-cerita yang sering banget kita temuin di balik ruang praktik. Oleh sebab itu, teman-teman nih ya dari Mental Hub, memang nih mereka tuh jahil banget ya. Mendudukan aku di hot seat ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak muncul di kolom komen. Oke, langsung aja ya dok ya. Coba dok ceritakan, ada nggak nih pasien dokter dengan kasus yang pejuang keluarga atau pejuang cuan keluarga yang sampai lupa nih untuk menata masa depannya dan mengorbankan semua yang dia punya. Gitu, dok. Pertanyaannya ini banget ya, sedih banget ya. Tapi itu ada beberapa yang seperti itu loh. Jadi ada beberapa orang yang datang karena dia sampai di titik tertentu usianya baru sadar loh bahwa, dok, aku tuh kayaknya kok nggak baik-baik aja ya. Terus aku tanya kenapa? Karena tampilannya oke, karirnya cemerlang, terus udah gitu juga everybody know about the name gitu ya. Artinya kan orang ini orang yang sukses loh. Tapi ternyata kalau kita dengar ceritanya, tuh kayak sedih banget loh guys. Karena ternyata selama ini dia hidup untuk orang lain. Dia hidup untuk masalah keluarganya, dia hidup untuk pundi-pundi keluarganya, dia hidup buat kakak adiknya yang tidak perform secara materi di level usia dewasa, dia hidup dengan rasa bersalah kalau tidak bisa memenuhi keinginan orang tuanya, dia hidup dengan rasa sedih karena melihat ibu dan bapaknya diperlakukan seperti itu, dan di level terakhir lebih menyedihkan adalah dia kehilangan dirinya sendiri sampai satu titik di ujung karirnya dia baru sadar semua yang dia hasilkan itu gak ada artinya buat dirinya sendiri. Jadi banyak banget. Dan ada yang beberapa yang bahkan sampai baru sadar lupa mencari pasangan hidup atau ditinggalkan pasangan hidup karena ketika mendengar apa yang harus ditanggung setelah menikah, apa yang harus dipersiapkan setelah menikah, pasangannya mundur satu persatu. Jadi ya, that's kind of the sad story about the patient. Oke dok, tadi kan kita udah ngomongin tentang anak yang generasi sandwich ya, yang pejuang rupiah. Gimana tanggapan dokter untuk anak yang toksik nih dok? Justru anak ini malah jadi beban keluarga. Padahal tahu nih keluarganya atau keluarganya, orang tuanya harus disupport, tapi dia mengabaikan hal itu dan membiarkan satu saudaranya untuk menopang semua itu. Gimana tanggapan dokter tentang anak tersebut? Iya nunggu loh, ini paling kesel bisa namun panggil nukianya. Kalau aku sebutnya ini teh kalau lagi konsul ya aku suka bilang mending aduh maksudnya teh borok kokok pisan gitu ya hirup teh ngan gitu-gitu hungkul gitu. Dan dia merasa wajar lagi memperlakukan orang tuanya dan keluarganya seperti itu karena dia bilangnya gini nih kalimat kata kunciannya tuh yang paling sering, "Da aku mah nggak minta dilahirin." Ya emang kalau misalnya budak bisa ngomong gitunya ke orang tuanya ge bisa milih meureun ya. Lamun misalnya boleh milih mah saya juga akan milih anak yang bertanggung jawab, anak yang soleh-solehah gitu meureun ya. Anak yang secara hidup itu mau menanggung resiko untuk hidupnya sendiri dan keluarganya. Dan siapa tuh yang mau hidup nak gitu oge kan gitu. Jadi ya harus sudah mulai melihat bahwa setiap orang tuh di level dewasa punya tanggung jawab sebagai orang dewasa. Jadi Anda harus punya pekerjaan sendiri. Jangan merasa bangga kalau misalnya masih minta dinafkahi orang tua, tapi satu sisi bari keheul ka kolot, ngomongkeun kolot gitu ya, ngomongin orang tua, tapi ai duit masih minta ka kolot, kan beleguknya lamun gitu. Nah, terus yang kedua adalah merasa wajar lagi kalau dia dinafkahin oleh adiknya. Yang ketiga kadang lagi ya, kadang nih ya, kalau masalah gini, kalau kita melihat bahwa hidup dia penuh dengan kemalangan ya, bahwa dia tidak bisa bekerja karena kemalangan, karena penyakit kronik atau misalnya karena penyakit-penyakit tertentu lah yang memang membuat dia disfungsional secara kehidupan. Orang juga ketika memberi tanya ikhlas, da ieu mah layak dibantu. Ini misalnya kita ningali orang na oge tidak layak dibantu, pekerjaan kedul, digawe embung, judi nomor hiji, nya nyieun masalah pinjol ku gaya hidup, ngomong ka batur gedena sagede-gedena bumi berputar kan gitu ya. Kalau misalnya seperti itu, orang juga jengkel kali ngasihnya. Dan moga-moga nih ya para orang tua belajarlah untuk tidak mendiskriminasi anak. Jadi lamun anak anu soleh, anak anu soleha bertanggung jawab, kalaka dapat beban lebih banyak dibanding anak nu
cilepeng gitunya kalau anaknya nggak bertanggung jawab, kasihan lah gitu-gitu juga kakak kamu, kasihan lah gitu-gitu juga adik kamu. Padahal teh kan secara porsi hidup teh mereka juga punya tugasnya masing-masing. Jadi jangan menormalisasi sesuatu hal yang sudah patologis. Kalau memang udah masalah, kalau misalnya memang sudah membebankan buat adiknya, buat kakaknya, orang tua harus punya stand up posisi, harus punya posisi yang jelas untuk bilang, kamu berhak untuk memperjuangkan hidup kamu berhak untuk bahagia, biarkan kakakmu itu menanggung porsinya dia. Jadi jangan suruh adiknya yang sukses untuk nanggungnya. Jangan suruh adiknya yang sukses untuk nanggung keluarga mamahnya, keluarga papahnya, atau iya mah nyian panti sosial. Gitu ya. Jadi harus hati-hati bagaimana orang tua bersikap, karena salah sikap kita akan menentukan nasib anak kita yang mungkin basicnya baik, yang mungkin basicnya bertanggung jawab, malah menjadi punya masalah mental. Sementara anu cilepeng, anu borokokok, kalakah meki jadi makin menjadi-jadi. Jadi hati-hati ya, penuh dengan kebijaksanaan, bahwa dalam ikhtiar, moga-moga itu menjadi hal yang baik. Oke, lanjut dong. Kalau misalnya kita udah terlanjur nih jadi generasi sandwich atau menjadi tulang punggung keluarga, gimana sih caranya untuk bisa keluar dari rantai tersebut dan untuk bisa fight buat masa depannya dan juga fight buat keluarganya sendiri. Untuk jaga kesehatan mental. Oh iya, dan untuk jaga kesehatan mentalnya. Kalau saran aku ya, moga-moga nih pada nonton orang tua ya, atau anak-anak boleh nih men-share ya, di-share nih YouTube-nya boleh banget. Waktunya untuk kita ngajak, kalau Sundana ririungan, musyawarah untuk mufakat. Duduk bareng, orang tua harus punya kemampuan untuk mengakui kalau dia salah, untuk mendengarkan pendapat orang lain, untuk menghargai apa yang sudah dikorbankan oleh anak. Jadi harus mau ketika anak duduk ya, terus anaknya ngomong, mah ya, gaji abi teh ngan 4 juta. Titah nanggung pinjol, Bang Mekar, Bang Emoknya, anu lanceuk na judol, anu lanceuk na sok pinjam-pinjam duit tapi teu ngomongnya. Nanggung utang bapaknya, misalnya kalau misalnya ada keluarga yang lain atau ternyata ada tanggungan-tanggungan yang tidak tersampaikan, nanggung keluarga dia sendiri kalau dia memilih untuk menikah. Masa kita ngomong ya, tong nikah heula, lunasan heula utang keluarga kakara nikah, rek iraha atunya, makin tua teh kan makin shutdown. Kecuali makin tua, gaji kita makin besar, dompet makin besar, tapi biasanya keluarganya ikut juga nebeng dengan kebesaran pembiayaan yang lain. Jadi duduk dengar, apakah memang anak kita tuh wajar nggak sih dapat penghasilan segini? Anak kita tuh dengan penghasilan segini bisa nggak sih membiayai? Nah, itu tuh butuh kedewasaan dan kebijaksanaan orang tua. Moga-moga setelah mengikuti YouTube ini, nggak ada lagi orang tua yang menganggap bahwa anak itu investasi ekonomi. Tong dihitung, Bapak Ibu, abi geus nyekolakeun duit sakian, abi geus nyekolakeun, geus ngebiayaan, geus naon, eta mah memang kewajiban kita sebagai orang tua. Jadi tong dihitung investasi. Gitu. Jadi bagaimana orang tua menjadi berdaya secara ekonomi, lamun ya biasanya kan ada kelas MPP pensiun. Kalau dikasih tahu duit pensiunna sakieu nya, misalnya seberapa puluh juta, seberapa ratus juta, alhamdulillah seberapa triliun merenya, toh nggak be dihabiskeun karena bisnisnya. Udah gitu nanti kaseglong, katipu gitu. Jadi belajar untuk mengelola uang secara baik. Sehingga ketika hadiah terbesar kita adalah tidak memberikan hutang generasi kepada generasi selanjutnya dan membiarkan diri kita berdaya, itu adalah bonus terbesar untuk generasi zaman now gitu ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau anak-anak Gen Z ini stres sebagai sandwich generation, wajar banget. Gaji ngan sakit kituna, beban kerja jika zaman penjajahan Romusa gitunya, teras kudu ngabiayaan nu seueur, seakan-akan dia mendapatkan gaji cuman ukur ngetem we di rekening, masuk berapa jam kemudian udah tersalurkan yang lain. Jadi hati-hati ya untuk keluarga yang memang menjadikan salah satu anaknya tulang punggung keluarga, evaluasi ulang supaya kita jangan zolim sama anak tersebut. Oke, thank you dok. Lanjutin dok. Jadi gimana caranya buat kita anak-anak Gen Z ini memutus tali rantai generasi sandwich dan nantinya menjadi orang tua yang berdaya dan gak beban anak-anak. Satu, catat ya baik-baik gaji kalian. Catat juga tunjangan yang kalian dapat sebulan itu berapa. Yang kedua, bikin pengeluaran keuangan yang baik. Ya kalau misalnya ada kelas-kelas financial planning, ikut. Walaupun memang nggak ada yang harus diolah, ikut aja dulu. Gitu. Kenapa? Karena punya ilmu tuh bukan sesuatu yang rugi loh guys. Jadi misalnya kamu punya ilmu, mungkin sekarang belum kepake, tapi beberapa hari kemudian, beberapa bulan kemudian kepake tuh. Nah, tapi setidaknya kamu sudah punya bekal.
Yang ketiga, perhatikan gaya hidup, karena orang ini sekarang banyak banget berani mengambil pay letter, banyak banget mengambil pinjaman, hanya untuk modal gaya hidup. Handphone terbaru harus beli, gadget terbaru harus beli, laptop terbaru harus beli. Apalagi kalau gara-gara pengen dilihat nih, kerja capek, hasil maksimal. Nggak perlu bikin pencitraan. Kalau misalnya gajinya minimal, beban kerja banyak, belum bisa nabung, belum bisa beli sesuatu yang maksimal, ya sudah, itu memang nasib kita. Belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang dimiliki. Nggak usah mikirin pendapat orang lain tentang tas kalian, gadget kalian. Yang penting fungsinya masih berjalan dengan baik. Yang keempat adalah belajar mengkomunikasikan kebutuhan kalian. Yang kelima, jangan berbohong. Jadi kalau misalnya kamu punya pasangan, kamu harus jujur, ekonominya seperti apa, kondisinya seperti apa. Jangan demi mendapatkan pasangan kita berkorban terlalu banyak, sampai akhirnya mereka juga nggak tahu kondisi kita yang sebenarnya apa. Karena pasangan yang baik seharusnya mau untuk berjuang dan bertahan bersama di saat kamu nggak baik-baik aja. Untuk mencapai titik baik level selanjutnya ketika diarungin bersama. Gitu ya. Jadi, hot seat-nya sudah selesai ya guys. Udah kembali menjadi cold seat lagi. Untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan dan belum terjawab di topik bahasan kali ini, boleh banget untuk drop komen di sini ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Lalu yang kedua, untuk kamu yang lagi nggak baik-baik aja, boleh peluk dirimu sendiri, boleh catat perasaan kamu, dan kalau masih nggak baik-baik juga, cari pertolongan. Yang ketiga adalah ikut kelas-kelas self-improvement, ikut kelas-kelas yang dibutuhkan, yang tidak pernah diajarkan orang tuamu, supaya kamu bisa menjadi individual yang lebih baik dan punya mindset bertumbuh yang baik juga. Ingat, masa lalumu tidak menentukan masa depanmu, tapi masa depanmu ditentukan pilihan hidupmu hari ini. Sampai ketemu lagi. Dan jangan lupa pantengin terus YouTube ini, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa untuk follow Instagram kami di mentalhub.id dan karir kelas double S ya, dengan bahasa Inggris, karirkelas.id. Sampai bertemu di kelas-kelas kami selanjutnya. Dadah!